Saudara, tema khotbah di 40 tahun GKI Surya Utama itu adalah tubuh Kristus yang menghidupi cinta kasih Allah. Rasanya kalau saya melihat dari mimbar ini, melihat begitu banyak Bapak Ibu yang berkaus ungu dan juga berkaus hijau, ini menarik. Kenapa menarik, saudara? Biasanya kan yang namanya suasana ulang tahun, suasana ulang tahun dalam arti resmi ya, ulang tahun gereja begitu ya. Dan juga suasana ketika kita merayakannya dalam konteks perjamuan kudus, maka saya seringkali melihat wajah-wajah kita itu wajah-wajah yang begitu serius. Dan dengan Bapak Ibu sebagian besar saya lihat ini memakai kaos ungu dan juga kaos toska. Ini mau mengatakan sebenarnya bahwa kita sungguh menyambut rasa syukur kita kepada Tuhan untuk 40 tahun GKI Surya Utama. Seneng gak Bapak Ibu pakai kaos hijau dan ungu? Wah, seneng. Seneng gak Bapak Ibu? Seneng ya. Mungkin sebagian kita ada yang belum pakai bukan karena tidak mau pakai, tapi memang katanya kehabisan. Jadi saya rasa ini sesuatu yang bukan berarti orang kalau merayakan ulang tahun harus pakai baju kaos ungu atau toska ya. Tetapi yang penting itu sebenarnya apa yang ada di dalam diri kita sebagai jemaat Tuhan. Saudara, saya mau mulai saja menyatakan saudara bahwa ulang tahun ke-40 ini menarik. Sebab kita tentu ingat ada satu istilah yang mengatakan life begins at 40. Ya. Life begins at 40. Ini kan mau mengatakan bahwa hidup dimulai pada usia 40. Kenapa sih ada ungkapan seperti itu, saudara? Ternyata ungkapan itu mau menyatakan tentang bagaimana orang-orang yang sudah berkepala 4, saya nggak tahu di sini banyak gak yang berkepala 4? Banyak yang berkepala 4? Ini yang berkepala 4 mulai senyum-senyum gitu ya. Itu untuk menyemangati mereka. Karena mereka sudah berkepala 4. Tapi sebenarnya bukan hanya menyemangati saudara. Menurut ilmu psikologi, orang yang berusia 40 tahun itu adalah orang yang justru memasuki jenjang yang stabil, jenjang yang matang, jenjang yang secara kepribadian, secara emosional, secara finansial dianggap sudah matang, sudah stabil kondisinya. Nah, karena itu memang menarik lagi saudara ketika apa? Ketika angka 40 ini ternyata menjadi salah satu angka spesial di dalam Alkitab. Kita bisa melihat di dalam bahasa Ibraninya 40 itu adalah Arbaim, atau di dalam bahasa Yunaninya itu adalah Tesarakota. Maka angka 40 itu memberikan simbol. Simbol tentang apa saudara? Ini simbol tentang generasi. Ini tentang generasi. Dan bukan hanya tentang generasi saja. Tetapi ini bicara tentang bagaimana akhir dari sebuah kemenangan, ujian atau pencobaan. Atau juga bicara tentang kepenuhan di dalam hidup. Maka saudara kalau kita melihat di dalam Alkitab, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang ditandai dengan angka 40. Saudara tentu ingat ya tentang air bah. Itu air bah turun selama 40 hari. Lalu juga dikatakan bangsa Israel mengembara di padang gurun menuju tanah perjanjian selama 40 tahun. Dan ini adalah masa yang merupakan masa bagi generasi baru yang bangkit di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Padahal mereka ada di padang gurun. Dan juga angka 40 itu juga dipakai saudara ketika Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam untuk melawan
kekuasaan kegelapan, kuasa iblis ketika dia memasuki medan pelayanan. Dan angka 40 juga menjadi tanda tentang peristiwa kebangkitan Kristus dari kematiannya. Jadi dari kematiannya sampai kenaikannya ke surga itu adalah 40 hari. Saudara, karena itu apa yang kita bisa katakan tentang 40 ini? Yang tentu di kaos Bapak Ibu ada yang 40 besar itu ya. Itu kalau 40 yang Bapak Ibu perhatikan di dalam kaos itu bukan hanya angka 4 loh ya. Itu gambar tentang gereja. Ya. Bagaimana 40, angka 40 itu sebenarnya terkait dengan sejarah tindakan-tindakan Allah yang luar biasa untuk menyelamatkan manusia dan dunia ini. Nah, oleh karena itu kalau hari ini sebagai umat Tuhan, saudara, kita turut bersyukur karena kita hadir. Kita menjadi saksi nyata, kita hadir dalam ibadah perayaan HUT GKI Surya Utama yang ke-40 ini. Ini sebenarnya sebuah penorehan sejarah dari GKI Surya Utama yang didirikan sejak kapan? Sejak kapan Bapak Ibu? Sejak tanggal 31 Oktober 1983. Jadi memang kita merayakannya di minggu terdekat dari tanggal 31 Oktober. Nah, saudara tahu tidak? Awal mulanya, pertama kalinya GKI Surya Utama melaksanakan ibadah itu di mana? Di mana Bapak Ibu ada yang tahu? Saudara, tempatnya itu hanya di sebuah ruang kelas di SDK 11 Penabur. Luar biasa ya Bapak Ibu, ruang kelas itu justru bisa menjadi sesuatu yang di dalam mujizat Tuhan tentunya ya, karya kasih setia Tuhan, sekarang ini sudah menjadi sebuah jemaat dewasa yang kalau kita lihat dalam keanggotaan ini bisa sekitar 1.700. Itu 1.700 keanggotaannya. Belum simpatisannya saudara-saudara. Belum lagi kalau kita lihat dalam seluruh bidang-bidang yang ada. Ada 5 bidang dalam pelayanan yang kita lakukan supaya seluruh umat Tuhan ini bisa bertumbuh bersama-sama. Lewat bidang persekutuan, kebaktian-kebaktian, kegiatan-kegiatan bersekutu. Lewat bidang pembinaan, di mana Bapak Ibu sekalian terus dibina dari usia dini, anak-anak ya, sampai usia lanjut usia. Sehingga satu saat kita siap nih ya, sebagai orang yang dibentuk Tuhan lewat gerejanya. Ya, sehingga kita boleh mengalami dan merasakan kerajaan Allah itu. Mengenal lebih dekat, lebih dalam tentang kerajaan Allah itu lewat gereja Tuhan ini. Dan tidak hanya itu saudara, kita juga melihat bagaimana peran majelis jemaat. Dan tidak sendiri karena ada perpanjangan tangan lewat 8 komisi, 5 pokja. Dan sekarang tambah lagi 1 panitia. Jadi ada 3 panitia. Saudara luar biasa ya, saya memperhatikan karya Allah yang sudah dititipkan oleh kita sekalian untuk membangun GKI Surya Utama. Dan oleh karena itulah kita membangun terus dengan satu panggilan visi. Panggilan visinya tahu nggak Bapak Ibu apa? Panggilan visi kita adalah menjadi jemaat yang diperbaharui dan memperbaharui. Jadi ini kalau kita bicara soal GKI Surya Utama, semangatnya harus baru. Pemikiran-pemikirannya juga baru, ya. Segala bukan hanya semangat, bukan hanya pemikiran ya, tetapi juga bagaimana kita memberlakukan itu, kita memiliki keinginan yang selalu berinovasi, berkreativitas di dalam seluruh pelayanan kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau kita ada di dalam perayaan 40 tahun ini, kita perlu mengingat juga ya, seperti seorang Samuel yang mengambil sebuah batu di antara Mispa dan Yesana, lalu ia
menaruh batu itu dan menamai batu itu dengan Ebenezer, maka di sanalah kata Ebenezer itu berkata, artinya adalah sampai di sini Tuhan menolong kita. Itu sama saja dengan GKI Surya Utama merasakan pertolongan Tuhan sampai di titik ini. Nah, karena itulah dalam hidup iman kita selalu harus bernyanyi dengan sukacita dalam seluruh pelayanan kita, persekutuan kita, dan kesaksian kita. Seperti nyanyian Mazmur di dalam Mazmur 89 ayat 2-3 yang mengatakan, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Nah saudara, panggilan ini menjadi panggilan kita bersama. Panggilan kita sebagai orang dewasa, orang tua, yang kita harus wariskan kepada generasi-generasi kita. Nah untuk itulah di dalam merespon kasih setia Tuhan yang begitu besar kepada kita sekalian umatnya, maka pada hari ini kita akan merefleksikan saudara-saudara seperti pembacaan Alkitab kita tentang tubuh Kristus yang menghidupi cinta kasih Allah. Saudara, kalau kita perhatikan selama bulan Oktober, ini ada tema yang berulang-ulang diungkapkan. Tema itu bicara tentang tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu mau mengatakan bahwa di tengah-tengah segala kepelbagaian yang kita miliki, kita dipersatukan disatukan dalam pelayanan yang bersinergi, berkolaborasi oleh Sang Kepala Gereja, yaitu Kristus sendiri, untuk terus melaksanakan persekutuan, melaksanakan pelayanan dengan kesaksian kita. Dan semua itu kita lakukan saudara tidak lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sekali lagi, bukan kemuliaan untuk diri kita sendiri. Nah oleh karena itulah ketika kita menyadari bahwa apa yang menjadi panggilan Tuhan, kita hidup di dalam kasih Tuhan, seperti perikop yang kita baca bersama-sama tentang hukum yang pertama, yang utama dan pertama, maka Yesus memberi perintah agar kita mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita. Mengapa sih Matius menegaskan sampai 3 kali saudara? Segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Ini sebenarnya mau menegaskan tentang keutuhan manusia untuk mengasihi Allah. Kata hati, kata jiwa, kata akal budi atau pikiran tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Karena Matius mau menggunakan ketiga kata itu untuk apa? Untuk mempertegas keutuhan pribadi kita nih. Pribadi kita masing-masing dalam mengasihi Allah. Bukan hanya itu saudara, yang dipakai juga adalah segenap. Ya. Segenap akal budi kita, segenap jiwa kita, segenap hati kita. Kenapa segenap saudara? Segenap ini mau menegaskan tentang kasih Allah itu harus total. Jadi kalau seseorang melayani Tuhan, seseorang berbakti, bersekutu kepada Tuhan, seseorang melaksanakan kesaksiannya bagi Tuhan, maka semua yang dilakukan itu harus utuh dan total. Dan itulah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Agustinus saudara, Bapak Gereja itu mengatakan, love God and do what you like. Artinya apa? Kasihilah Allah. Kasihilah Allah dan lakukan apa yang engkau senangi. Kalau kasih kita itu utuh, total, saudara akan melihat berkat-berkat yang akan Tuhan nyatakan
lewat apa yang kita lakukan. Saya yakin saudara, 40 tahun GKI Surya Utama ini, kalau tidak dibangun oleh pelayanan orang-orang dengan karunia-karunia yang tidak total ataupun tidak utuh, tidak mungkin nih sampai bertahan sampai sekarang ini. Pasti banyak kita di antara kita ini terpanggil untuk mengorbankan dirinya, tenaganya, pikirannya, dananya. Dan untuk apapun ia mau lakukan. Dalam pengorbanannya dia yang tidak mudah karena harus berbagi dengan pekerjaannya, dengan keluarganya, tapi juga dengan panggilannya untuk melayani. Dan saudara, kalau itu yang saudara dan saya lakukan, kita tidak akan pernah kecewa. Sebab apa yang kita lakukan itu benar-benar berarti. Bayangkan tadi saya bilang, kita mulai dari sebuah kelas yang kecil sampai sekarang bisa menjadi 1.700 orang anggota. Dan kehadirannya semakin hari setelah pandemi ini saya lihat semakin meningkat. Dan ini sesuatu yang harus kita syukuri sebagai jemaat Tuhan. Dan karena itulah saudara, kalau kita melakukan sesuatu dalam pelayanan kita, baik itu kita aktif di gereja, baik itu kita melayani, baik itu kita mau aktif dalam kegiatan lain, misalnya seperti ada pemahaman Alkitab atau kegiatan seperti meet and share dan lain sebagainya, maka kita harus selalu bertanya ya, merefleksikan diri kita. Apakah yang kita lakukan ini benar-benar dalam motivasi mengasihi Allah atau bukan? Sebab sekali lagi, seperti apa yang difirmankan Allah tentang bagaimana kita mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita, maka itulah yang Tuhan inginkan terjadi dalam pelayanan kita. Dan yang kedua, saudara, yang juga Tuhan Yesus ajarkan bahwa hukum yang sama dengan itu adalah mengasihi Allah dan sesama, ya, seperti mengasihi, bagaimana kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri ini saudara juga tidak berbeda dengan mengasihi Allah. Sebab dikatakan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah saudara, kalau kita melihat tentang dikatakan bahwa hukum yang kedua yang sama dengan itu artinya adalah hukum yang mirip dengan itu. Kalau kita melihat hal ini di dalam perbandingannya dengan Imamat 19 ayat 18, ya, membandingkan antara Matius 22 ayat 39 dengan Imamat 19 ayat 18, maka dikatakan di sana, janganlah engkau menuntut balas, janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi apa saudara? Hal ini kan sebenarnya Allah mau mengatakan demikian. Bahwa kita diajarkan tentang kasih kepada sesama itu adalah kasih yang didasarkan ketika kita mengasihi Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat, ya. Kan kita sadar bahwa kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita, tetapi sesama kita atau saudara-saudara kita tidak mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21 dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi saudara, membentuk kehidupan berjemaat, saya rasa bukan saja kita berbagi dalam pelayanan kesaksian kita bersama saudara ya, tetapi juga ketika kita belajar untuk memahami dan mengerti karakter-karakter kita yang berbeda-beda. Kita di rumah saja sebagai suami, istri,
Ya, bapak, ibu, dan anak-anak ini punya karakter yang berbeda-beda. Bagaimana semua yang berbeda-beda itu bisa diikat menjadi satu? Tidak lain karena kita diikat oleh kasih Kristus. Bagaimana ketika kita ada di dalam keluarga besar GKI Surya Utama, dengan perbedaan karakter latar belakang kita bisa disatukan? Itu karena kasih. Kasih inilah yang harus kita hidupi terus dalam perjalanan kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Dengan menyatakan bahwa di tengah-tengah suka dan duka perjalanan pelayanan, persekutuan dan kesaksian kita, di tengah-tengah segala senang dan kecewanya kita mengalami situasi itu, di tengah-tengah sehat atau sakitnya kondisi fisik kita, di tengah-tengah segala kuat, lemah atau letihnya kita di dalam menjalani hidup dan pelayanan kita, maka kita akan terus menjadi kuat melalui semua itu karena kita diikat oleh kasih. Kasih itulah yang menjadi penguat kita bersama, saudara, di tengah-tengah segala kepelbagaian yang ada. Nah, oleh karena itu, ketika kita bersama ada di dalam ulang tahun GKI Surya Utama yang ke-40, mari saudara, kita lanjutkan apa yang Allah sudah kerjakan lewat kasih setianya. Sebagaimana kita juga mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan lewat seluruh hubungan kita yang erat, dekat dengan Tuhan, dengan hubungan yang erat dan dekat kita sebagai satu tubuh Kristus, dan juga di seluruh pelayanan yang kita lakukan. Jangan pernah lelah, jangan pernah capek, jangan pernah merasa bosan, sebab kita tahu bahwa di tengah-tengah semangat dan upaya kita yang sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan kekuatan demi kekuatan, dan pada akhirnya Tuhan juga akan memberikan orang-orang baru, teman-teman baru, sahabat-sahabat kita yang baru untuk terus melanjutkan pelayanan, persekutuan dan kesaksian kita. Sebab Dia yang berkarya di dalam hidup ini, dalam gereja Tuhan, Dia yang juga akan terus memperlengkapi anak-anaknya. Selamat ulang tahun GKI Surya Utama yang ke-40. Tuhan memberkati kita semua. Amin.